Ini adalah keyboard Korg PA600 yang sudah di-custom menjadi simpel dan elegan. Rekomendasi buat teman-teman yang sering ngejob di luar kota, jadi nanti bawanya itu lebih mudah dan lebih ringan ya. Jadi ini, casing-nya itu dilepas ya, cuma diambil mesinnya saja, di bagian mesin. Tapi ini tidak merusak daripada keyboard ini sendiri ya. Jadi memang bagian ini, casing yang ini bisa dilepas dari, keyboard-nya ya, dan ini cuma diambil mesinnya saja. Terus speaker dan lain-lain sama touch-nya tidak digunakan lagi, cuma diambil mesinnya saja. Dan ini ada penambahan, eee, layarnya bisa berdiri ya. Di sini ada dinamonya seperti keyboard Korg PA3X. Untuk tampilannya seperti ini, kita review dari depan dulu ya. Ini tampilan sini ini dimodifikasi ya, sedemikian rupa, dan ini custom-nya bener-bener rapi ya. Untuk di sebelah kanan ini kabel power, kemudian ini ada inverternya ya, dongle-nya. Kemudian di sebelahnya ini ada USB yang nantinya ini untuk menghidupkan controller. Jadi ini controllernya udah tidak butuh kabel power lagi. Nanti untuk menghidupkan controllernya itu lewat kabel USB ini ya. Powernya dari USB ini nanti disambungkan ke sana. Oke, lanjut kita review lagi sebelahnya ini ada kabel device USB apa namanya? Ini nah ini kabel device ya. Kemudian di sebelahnya ini ada pedal, kemudian MIDI. Untuk MIDI yang dipakai adalah MIDI in ya. Dari controller nanti ke MIDI in. Dan audio output dan inputnya, kemudian ada ponsnya juga dimodif di sini. Oh, tapi kalau PA600 memang di depannya. Ya, kalau PA700 di bawah ya, di sebelah touch. Kalau PA600 sepertinya memang di sini. Aduh, aku lupa ini. Oke, untuk bagian depannya ini sama sih, nggak ada yang dimodifikasi ya. Sama layarnya PA600 pada umumnya ya. Jadi ini memang bagian ini memang bisa dicopot dari keyboardnya ya. Dan itu tidak merusak keyboardnya. Memang ada baut-bautnya untuk dicopot ya. Jadi suatu saat mau dikembalikan seperti semula itu masih bisa. Dan ini ada penambahan layar bisa berdiri ya. Nanti kita akan coba, ini ada motornya, ada dinamonya. Dan ini di custom nanti untuk mengatur tinggi rendahnya di sebelah sini ya. Untuk touch-nya aku pakai M Audio ya. M Audio yang 61K. Ini MK3. Ini sangat simpel sekali ya. Mudah sekali untuk dibawa-bawa kemana-mana. Ini sangat ringan. Ini bobotnya ringan sekali. Dan ini jadi kecil banget loh ini. Cuma segini. Cuma satu jengkal. Ini cuma 2 jengkal lebih sedikit ya. Simple dan elegan. Untuk tampilannya seperti ini guys. Wow, keren pokoknya. Kalau di panggung ini kelihatan unik ya, kelihatan unik, jarang yang punya. Nih, seperti ini. Dan ini kalau dibawa-bawa tuh ringan banget. Ini kontrolernya ringan, ininya juga ringan. Jadi simple sekali untuk dibawa-bawa ke mana saja ya. Buat teman-teman yang sering manggung jarak jauh, ini rekomendasi banget dibuat seperti ini. Lebih simple dan lebih elegan. Untuk stand-nya ini aku juga custom ya. Stand-nya ini pakai Roland KS J8
aslinya ya. Terus ini aku custom pakai ini kayu, guys. Ini kayu. Jadi menyesuaikan controllernya ya. Menyesuaikan untuk posisi ternyaman untuk bermain. Ini mungkin teman-teman mengira ini susah ya untuk bermain, tapi kalau udah sekali dua kali eh, mencoba itu nanti udah terbiasa sendiri. Awalnya memang agak kagok ya, tapi kalau udah sering pakai ya biasa aja, nggak ada kendala sih. Untuk nyuri-nyuri juga masih bisa tangannya. Nih. Itu nanti terbiasa sendiri. Nggak susah kok. Pada komen biasanya nanti main manualnya susah gitu. Ternyata setelah dipakai beberapa kali ya biasa aja. Jadi seperti ini guys. Kita coba langsung hidupkan aja ya. Oke, langsung kita nyalakan aja ya. Untuk posisi standby ini lampu udah langsung menyala ya. Jadi ini colokan ke listrik, lampu udah langsung menyala. Dan ini karena tadi posisi mematikannya berdiri, jadi ini eh, tetap berdiri ya. Kita coba pada posisi masih mati nih ya, masih standby. Kita bisa mengatur layarnya langsung. Nih, bisa diturunkan, dinaikkan secara langsung. Ya. Pengaturannya di sini untuk menentukan tinggi rendahnya mau seberapa. Nih, mau tidak diberdirikan juga bisa. Seperti ini nanti tampilannya. Kalau mau lebih keren lagi ya full berdiri. Nanti mencetnya juga enak. Nah ini posisi paling mentok ya. Seperti ini. Oke, kita langsung hidupkan aja. Untuk menghidupkannya ya sama seperti keyboard PA600 pada umumnya. Kita tunggu loadingnya dulu. Tampilannya ya sama kayak PA600 pada umumnya. Kita tunggu dulu sampai loadingnya selesai. Oke. Untuk pengaturannya, ini ada pengaturan tambahan ya, karena ini pakai MIDI controller. Jadi di global, kemudian MIDI ini ada pengaturan tambahannya. Oke, kita lihat dari depan dulu ya. Jadi ini dari MIDI controllernya ini kabel MIDI ini disambungkan ke MIDI in. Ini kita kasih nama apa? PA600-nya ya, PA600 custom gitu aja lah ya. Modul ya. Ini kita kasih nama modul aja, modul PA600 gitu. Nah, ini dari controller ini disambungkan ke MIDI in modul PA600-nya. Kemudian karena ini butuh power untuk menghidupkan ini bisa pakai ini arus DC 9 volt ya. Ini
Tapi kalau pakai ini harus colok ke listrik. Lebih simpelnya kita pakai USB-nya aja. Jadi ini USB disambungkan ke USB-nya modul PA600-nya. Ini bisa nyala. Kemudian untuk pengaturan tambahannya di modul PA600 ya. Ini nah di global, kemudian di MIDI. Nah, di sini yang disetting seperti ini ya, yang harus disetting. Karena ini udah tak buat preset ya, preset untuk controller ini. Jadi nanti pengaturannya seperti ini ya, buat teman-teman yang ingin membuat seperti ini. Nah, ini pengaturan MIDI-nya dicontoh aja seperti ini ya, yang kalian harus lakukan ini ya. Yang penting ini chord MIDI channel di off-kan, kemudian chord 2 MIDI channel juga di off-kan. Kemudian MIDI in channelnya ya, channel 1 ini diarahkan ke global nih. Ini harus global ya, karena tadi pakai MIDI in jadi yang di setting ya MIDI in-nya ini di global ini. Ya. MIDI out nggak perlu. Nah, sama filternya ini, filter yang MIDI in filter ini di SJS EXCL. Nah, ini dirubah ke ini ya. Jadi yang perlu dirubah tadi yang ini chord 1 MIDI channel di off-kan. Kemudian chord 2 MIDI channel juga di off-kan. MIDI in channel CH1 channel 1 ini dipindah ke global ya, lainnya tidak perlu. Kemudian di filternya ini yang MIDI in filter 1 ini dipindah ke SJS EXCL. Udah, itu aja guys yang perlu di setting, itu nanti udah otomatis. Nah, buat teman-teman yang mau pakai controller M Audio ini kayak Station AM1, nanti untuk settingannya itu kalian harus reset ya. Nah, kalau begitu beli baru kalian harus mereset. Caranya gimana? Caranya kalian ini, nah ini perlu penting ini. Ini penting, ilmu penting ini. Nggak ada soalnya, belum ada yang mereview. Nah, ini kan ada powernya. Untuk mereset MIDI controller ini, kalian harus tekan tombol advance. Nah, ini advance bersamaan dengan menghidupkan MIDI controller ini ya. Jadi MIDI controller ini nanti kalau pas main kepencet-pencet ini, itu settingannya akan berubah dan nggak akan bisa mengontrol modul ini. Ya, jadi kalau settingannya ini kepencet-pencet, itu nggak akan bisa mengontrol modul PA600 ini. Jadi untuk mengembalikannya lagi, kalian harus menekan tombol advance, ditekan tahan bersamaan dengan menghidupkan tombol power. Jadi gini, ditekan dulu, kalian terus hidupkan tombol powernya. Nah, seperti ini. Udah lepas. Itu nanti udah otomatis mereset settingan controller M Audio ini seperti sedia kala. Nah, ini kalau ini dipencet-pencet, kepencet-pencet ya, misal nggak sengaja kepencet, pasti nanti jadi acak, nggak bisa memerintah modul PA600-nya ini, MIDI controllernya. Jadi untuk mereset ya itu tadi, dimatikan dulu, kemudian tekan tombol advance, ditahan, kemudian dinyalakan. Seperti ini. Udah lepas, ini udah kembali normal pasti nanti. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Ini customan juga pinggirnya ini pakai kayu ini guys. Ini pakai kayu ala-ala Kok PA 4X ya. Seperti itu dalamnya. Dikasih mika biar kelihatan, soalnya dikasih apa? Lampu biar tambah keren.
Untuk suaranya ya sama seperti Kok PA600. Sama aja, tergantung nanti kalian setnya pakai setnya siapa. Seperti ini. Jadi ini udah keren kayak Kok PA1000, Kok PA3X, Kok PA4X. Udah bisa berdiri layarnya. Jadi tampilannya lebih elegan ya. Oke, next kita akan coba gimana hasil suara dan gimana eh, cara bermain dengan modul PA600 ini. Sebenarnya sama saja, cuma butuh kebiasaan aja gitu. Untuk main manual pun masih nyaman, masih enak karena ini ya apa? Stand-nya itu juga di custom jadi nggak terlalu jauh. Kalau stand-nya itu tinggi segini terus modulnya di sini, ya emang agak susah. Nah ini terusnya di sini, ini masih bisa kok. Nih, tangan masih bisa menjangkau tombol-tombol variasinya dengan mudah. Mau ganti voice pun juga sama, masih masih mudah ya. Seperti ini. Oke, sekian dulu ya review untuk modul PA600 ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Yang mau tanya-tanya boleh komen aja. Terima kasih.